memulai pembelajaran, mari kita membaca dan belajar sesuai dengan kita masing-masing. Doa dimulai. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat memberikan manfaat yang baik untuk kita semua. Kita absen dulu ya. Yang ada nggak temannya yang nggak hadir? Ada. Siapa? Atika. Atika. Ada yang keterangannya tidak? Kenapa tidak hadir? Sakit. Baik, kita isi sakit dan kita doakan temannya supaya bisa sehat kembali dan bisa pembelajaran kita. Ada yang masih ingat nggak pembelajaran kita sebelumnya itu mengenai apa? Ada yang masih ingat tentang teks? Ya, teks. Ya, mungkin Silvi boleh dijabarkan apa itu teks? Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, teks narasi adalah jenis teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara kronologis. Biasanya melibatkan tokoh, latar, dan alur cerita untuk menyampaikan pesan atau menghibur. Baik sekali, tepuk tangan dong untuk kita simpulkan bahwa teman-teman masih mengingat pembelajaran sebelumnya dan harapan kakak semoga adik-adik juga bisa mengingat dan menerapkan pembelajaran kita kali ini karena pembelajaran kita kali ini tidak terlalu menarik seperti pembelajaran kita minggu lalu karena kita akan belajar tentang teks deskripsi. Nah, di samping teman-teman mendengar kalimat ini kakak bisa ditebak apa sih yang sedang kakak deskripsikan? Jadi kakak berada di sebuah tempat, berada di ketinggian dengan suasana yang berlumpur, kicauan-kicauan gunung, dipenuhi pepohonan dan langit berwarna biru. Kira-kira apa sih yang sedang kakak deskripsikan? Ada yang mau tahu? Apa? Betul sekali. Saya akan mendeskripsikan tentang gunung. Ada juga yang belum mendaki. Tapi yang saya deskripsikan adalah objek tempat, yaitu gunung. Itulah dia teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menceritakan, menggambarkan sesuatu objek, baik objeknya manusia, tempat, ataupun mungkin hewan dan lain sebagainya, agar teman-teman atau orang bisa merasakan, melihat, atau seolah-olah berada di tempat itu. Nah, itulah teks deskripsi. Mungkin saya mau ajak teman-teman, kira-kira ada yang bisa mendeskripsikan ibu kakak? Satu orang mungkin. Saya. Nah, kakak seperti apa? Manis. Manis, terima kasih. Ada lagi yang bisa? Bentuknya seperti apa kak? Cantik. Ada lagi? Suaranya bagus. Suaranya bagus. Mungkin bisa dideskripsikan dari bentuknya kayak gitu. Ya, apakah? Atau kita ganti ke objek lain? Ada yang bisa mendeskripsikan di tempat ini? Ada yang bisa? Bisa, panas. Panas. Mungkin satu kalimat. Ada yang bisa? Mulai dari warnanya kah atau apanya seperti seolah-olah kita berada di kelas ini. Saya Ya, silakan. dalam kelas ini itu kayak luas, panas, terus ramai. Gitu. Betul sekali. Nah, tes deskripsi itu memiliki 3 bagian penting. Yang pertama itu adalah pembuka atau pendahuluan. Apa? Ada yang tahu? Ada yang sudah tahu? Bisa? Sudah? Mungkin pernah men-searching atau pernah mencari tahu tentang tes deskripsi dan tahu apa di dalam tes deskripsi itu bagiannya. Ada? Apa? Jadi bagian-bagian dari tes deskripsi itu ada 3. Yang pertama kita masuk ke identifikasi. Identifikasi itu berisi pengenalan objek, misalnya seperti yang tadi saya berikan contoh tentang gunung itu seperti apa. Nah, setelah pengenalan objek atau identifikasi, baru kita masuk ke deskripsi bagian, yaitu berisi penjelasan rinci tentang bagian-bagian objek. Dan yang terakhir itu adalah kesimpulan atau penutup dari deskripsi bagian. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sudah paham semuanya? Sudah. Aduh, kayaknya ini sudah loyo ya karena baru saja sudah makan MBG. Maaf ya karena baru masuk di sini. Jadi sekarang kita mau bagi kelompok untuk
sesuai dengan bagian-bagiannya. Cuma kalian jangan sebutkan apa yang dideskripsikan. Jangan sebutkan objeknya. Jadi ingat ya kelompoknya, ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3 tidak apa-apa ya digabung karena agak kurang. Jadi tugasnya itu adalah kalian membuat teks deskripsi sesuai dengan unsur-unsur yang ada di dalam teks deskripsi. Tetapi challenge-nya kalian nggak boleh sebutkan objek yang kalian deskripsikan karena kita akan bakal tebak bersama. Jadi kalau misal teks deskripsi yang kalian buat itu berhasil, artinya bisa ditebak oleh teman-teman. Paham semuanya? Paham. Coba yang di sana boleh dijelaskan ulang apa yang jadi tugas kita ini. Ya. Apa yang deskripsi? Ya, bisa menceritakan tentang objek. Jadi teman-teman silahkan berdiskusi bersama temannya. Bisa balik untuk berdiskusi bersama. Ya, ayo. Sini, coba. Bagaimana adik-adik semuanya? Sudah selesai pekerjaannya? Sudah. Baik, waktunya kita menampilkan teman-teman yang sudah berdiskusi tadi. Mungkin siapa nih yang mau pertama? Ada yang mau? Kalau tidak ada di sini kelompok. Tidak ya? Silakan. Perwakilan Boleh berempat. Bersemuanya. perwakilan Bapak. Kita semua sama-sama. Ini semua. Yang kelihatan muka-muka cantiknya semua di sini disamakan. Buat dan kami dari kelompok 3 akan mendiskusikan suatu benda yang kita mau diskusikan. Jadi begitu bentuknya kecil, ada yang bulat seperti setengah bola, ada juga yang memanjang. Terus tidak bergerak seperti manusia, tapi bisa menekan kanvas sepanjang waktu. Sering ada di tempat umum seperti sekolah atau jalanan. Tidak bersuara tapi bisa merekam kejadian di sekitarnya. Kadang terlihat ada lampu kecil menyala di bagian depannya. Dia tidak hidup tapi seolah selalu mengawasi. Baik, dari deskripsi teman-temannya dalam
alat segi bisa digunakan menulis, terbuat dari kayu, hampir setiap hari kita lihat, hampir ada di setiap kelas. Segitu saja. Yang lainnya bisa dong ditambah-tambahkan sedikit apa yang ada. Banyak di perpustakaan. Banyak di perpustakaan. Ada lagi yang lebih panjang lagi itu. Ya. Ya. Suka dipakai. Suka dipakai. Apa yang suka dipakai? Ada lagi. Hampir ada di setiap siswa. Hampir ada di setiap siswa. Kira-kira dari ini kayak bukan teks deskripsi ya, benar kayak deskripsi tapi kayak lebih ke tebak-tebakan. Banyak bahasa di. Ya. Apa? Media. Media. Ada jawaban lain? Saya. Apa? Buku. Buku. Ada lagi nggak jawaban lain? Buku. Apakah buku? Meja. Buku. Oke, dari kelas belajar tentang teks deskripsi. Jadi sebenarnya kalian bertanya-tanya nih, apa sih sebenarnya tujuan kita mempelajari teks deskripsi? Jadi tujuan dari mempelajari teks deskripsi agar ketika kalian berada di tempat baru atau mencoba hal-hal baru, kalian bisa menceritakannya ke teman-teman atau orang-orang agar orang-orang ini bisa merasakan apa yang kalian lihat, kalian dengarkan, atau kalian meraba dari hal baru yang telah kalian cobai. Dan ada pun juga tujuan lainnya agar kemampuan berbahasa kalian itu menjadi meningkat, penggunaan diksinya kah, majasnya kah. Nah itu tadi yang menjadi catatan juga untuk teman-teman ketika diberi tugas, karena ternyata masih ada atau masih kurang yang menggunakan kata-kata yang sesuai dengan yang ada pada struktur teks deskripsi. Tapi tidak apa-apa, karena kita sama-sama belajar untuk saat ini, dan untuk pertemuan kedepannya mungkin kita masih mau membahas lagi tentang teks deskripsi lebih dalam. Baik adik-adik, ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Baik, Almiras, dipersilakan Mira apa? Terima kasih telah memberikan saya kesempatan. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci sehingga pembaca seolah dapat melihat dan merasakannya secara langsung. Baik, persilakan.